Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada video ini akan dibahas tentang sikap kerja ergonomis untuk mencegah keluhan muskuloskeletal. Posisi ergonomis merupakan posisi kerja yang seharusnya dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko akibat kerja. Posisi kerja yang ergonomis dapat mengurangi kelelahan dan rasa sakit saat bekerja, sehingga menimbulkan kenyamanan dalam melakukan pekerjaan. Sikap kerja tidak ergonomis yaitu sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah. Misalnya, tangan terangkat, punggung terlalu membungkuk, kepala terangkat, dan semakin jauh dari pusat gravitasi, maka semakin tinggi risiko terjadinya keluhan. Posisi yang tidak ergonomis dan aktivitas tubuh yang kurang baik merupakan penyebab terjadinya keluhan muskuloskeletal, salah satunya yaitu low back pain. Keluhan muskuloskeletal merupakan kasus yang paling banyak terjadi pada tenaga kesehatan, salah satunya perawat. Manfaat penerapan sikap ergonomis saat bekerja. 1. Terhindar dari risiko penyakit akibat kerja. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. 3. Mengurangi kelelahan dan rasa sakit saat bekerja sehingga menimbulkan kenyamanan saat bekerja. 4. Meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Berikut adalah aktivitas yang berisiko memicu timbulnya cedera muskuloskeletal. 1. Menjangkau dan mengangkat beban yang jaraknya jauh dari tubuh. 2. Memindahkan beban dengan jarak jauh. 3. Mengangkat beban berat lebih dari 20-25 kg dalam kondisi tubuh ideal. 4. Sering mengangkat beban lebih dari 12 kali per shift kerja. 5. Mengangkat pasien tanpa bantuan. 6. Gerakan memutar sambil mengangkat. Prinsip sikap kerja ergonomis. Yang pertama, bekerja dalam posisi atau postur normal. Menjaga tulang belakang dalam posisi kurva S, karena pada dasarnya tulang belakang manusia kurang lebih berbentuk seperti huruf S. Saat berdiri, meletakkan satu kaki di atas sandaran kaki membantu menjaga tulang belakang dalam keselarasan. Bekerja dalam waktu lama dengan punggung posisi kurva C dapat memberi tekanan pada punggung. Penggunaan penopang pinggang yang baik dapat membantu untuk mempertahankan kurva yang tepat di punggung Anda. Prinsip yang kedua yaitu mengurangi beban berlebihan. Beban yang berlebihan pada persendian dapat menyebabkan potensi kelelahan dan cedera. Poin utamanya adalah mengenali aktivitas yang menimbulkan beban berlebihan, kemudian memikirkan cara yang tepat untuk mengurangi beban tersebut. Tiap informasi pada kotak merupakan petunjuk berat yang direkomendasikan untuk diangkat dan diturunkan. Semakin jauh jangkauan lengan, semakin rendah beban yang mampu diangkat. Sebaliknya, semakin dekat benda dengan tubuh, semakin besar beban yang mampu diangkat. Pengangkatan dengan kemampuan maksimal jika benda terletak di antara tinggi punggung jari dan tinggi siku dengan posisi benda dekat dengan tubuh. Teknik angkat beban yang benar yaitu ketika posisi lengan atas sejajar dengan tubuh atau tulang belakang. Sedangkan teknik angkat beban yang salah yaitu ketika lengan atas membentuk sudut yang besar dengan tubuh dan posisi membungkuk sangat dalam. Prinsip yang ketiga yaitu menempatkan peralatan agar selalu dalam jangkauan. Peralatan atau benda yang sering digunakan idealnya berada dalam jangkauan lengan sepenuhnya. Prinsip yang keempat yaitu bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh. Salah satu aturan praktis adalah bahwa sebagian besar pekerjaan harus dilakukan setinggi siku, baik saat duduk maupun berdiri. Contohnya adalah bekerja dengan keyboard komputer. Untuk pekerjaan yang lebih berat, paling baik dilakukan di bawah ketinggian siku. Pada saat bekerja dengan posisi berdiri, tinggi optimum area kerja adalah 5-10 cm di bawah siku. Prinsip yang kelima yaitu mengurangi gerakan berulang dan berlebih. Perawat memiliki aktivitas yang dilakukan berulang-ulang seperti mengangkat dan memindahkan pasien, melakukan bedmaking, dan aktivitas kerja lainnya yang dilakukan setiap hari secara berulang-ulang dan dalam waktu yang relatif lama. Prinsip yang keenam yaitu meminimalisasi gerakan statis. Menahan dengan posisi yang sama selama jangka waktu tertentu disebut sebagai beban statis. Hal ini menciptakan kelelahan dan ketidaknyamanan serta dapat mengganggu pekerjaan. Harus berdiri dalam waktu lama juga menciptakan beban statis pada kaki. Adanya sandaran kaki memungkinkan pekerja untuk dapat mengubah posisi kaki dan membuatnya lebih mudah untuk berdiri. Prinsip yang ketujuh yaitu memiliki cukup jarak ruang. Area kerja perlu diatur agar pekerja memiliki ruang yang cukup untuk kepala, lutut, dan kaki. Prinsip yang kedelapan yaitu melakukan peregangan sebelum memulai bekerja. Upaya solusi alternatif yang dapat dilakukan pekerja untuk mencegah dan mengurangi keluhan muskuloskeletal dan kelelahan akibat kerja adalah dengan melakukan workplace stretching exercise yang didesain dengan prinsip gerakan stretching atau peregangan otot. Prinsip yang kesembilan yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.
Pencahayaan adalah salah satu aspek kenyamanan di lingkungan kerja. Pencahayaan yang terlalu gelap atau terlalu terang akan sangat mengganggu pekerja, merusak kenyamanan bekerja, dan bahkan membuat pekerjaan sulit untuk diselesaikan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan tindakan keperawatan. 1. Memperbaiki posisi tidur pasien di atas tempat tidur. Meminta bantuan kepada perawat lain jika dibutuhkan. Sesuaikan tinggi tempat tidur setinggi pinggang atau 5-10 cm di bawah siku. Turunkan tempat tidur bagian kepala. Angkat bantal pasien. Atur posisi tangan pasien di atas dadanya saling bersilang. Perawat berdiri di samping atas tempat tidur dengan posisi kedua kaki berdiri secara terpisah berjarak 30 cm. Perawat membungkukkan badan dengan menekuk lutut. Membungkuk tidak dianjurkan lebih dari 20 derajat. Jika pasien dapat mengikuti aba-aba, instruksikan pasien untuk membengkokkan lututnya dan letakkan telapak kaki pasien pada posisi datar di atas tempat tidur. Instruksikan ke pasien untuk membantu mendorong tubuhnya dengan kaki saat perawat menggeser badan pasien ke atas. Dua, transfer klien dari bed ke kursi roda. Perawat memastikan klien menggunakan sepatu yang stabil dan anti-slip. Perawat meregangkan kedua kakinya. Perawat memfleksikan panggul dan lututnya dan mensejajarkan lutut dengan klien. Perawat merangkul aksila klien dan meletakkan tangan pada skapula klien. Perawat mengangkat klien sampai berdiri pada hitungan ketiga sambil meluruskan panggul dan kaki dengan tetap mempertahankan lutut agak fleksi, berporos pada kaki yang lebih jauh dari kursi dan memindahkan klien secara langsung ke depan kursi. Perawat memfleksikan panggul dan lututnya saat menurunkan klien ke kursi. 3. Memandikan pasien. Postur normal yang dapat diterapkan ketika memandikan pasien di atas tempat tidur yaitu 1. Postur normal pada bagian tangan dan pergelangan tangan adalah berada dalam keadaan garis lurus dengan jari tengah, tidak miring ataupun mengalami fleksi atau ekstensi. Yang kedua, posisi normal leher, lurus dan tidak miring atau memutar ke samping kiri atau kanan. Posisi miring pada leher tidak melebihi 20 derajat sehingga tidak terjadi penekanan pada diskus tulang servikal. Yang ketiga, pada bahu, posisi normal adalah tidak dalam keadaan mengangkat dan siku berada dekat dengan tubuh sehingga bahu kiri dan kanan dalam keadaan lurus dan proporsional. Yang keempat, posisi normal dari tulang belakang untuk bagian toraks adalah kiposis dan untuk bagian lumbal adalah lordosis sehingga tidak miring ke kiri atau ke kanan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.